maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Di dalam Al-Quran ada binatang kecil yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nama surah. Jadi binatang ini memiliki karakter sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Patutlah kiranya dijadikan pelajaran oleh manusia agar dapat menjadi manusia yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu an-namal, yang artinya semut. Semut itu binatang yang suka menumpuk-numpuk makanan dan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengumpulkan makanan. Semut cenderung menghimpun makanan untuk persiapan persediaan bertahun-tahun, walaupun dia sadar dan tahu bahwa usianya tak hanya lebih dalam 1 tahun. Setelah itu mereka pun akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sering kita tengok, sering kita lihat seekor semut berusaha memikul sesuatu yang jauh lebih besar dari badannya. Lebih konyolnya lagi, kadang sesuatu itu mungkin sebenarnya tidak berguna bagi semut itu sendiri. Jadi manusia yang menyerupai kebiasaan semut adalah manusia yang senang menumpuk-numpuk sesuatu yang mungkin tidak pernah dinikmatinya. Dia menumpuk-numpuk harta tanpa mengerti, tanpa tahu makna harta itu sendiri. Dia terus merasa fakir dan miskin. Dia bekerja terus-menerus sampai malam, seperti tak pernah lelah ataupun capek, dan lupa menikmati hasil dari pekerjaannya itu sendiri. Apalagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita tidak memiliki waktu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hal yang demikian, menumpuk-numpuk harta tanpa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tuhibbunal mala hubban dhamma. Kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, law kana ibni adam wadiyan min dhahabin ahabba anna lahu wadiyan akhara walan yamla afahu illa turabu wallahu yatubu ala man taba. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata anak Adam memiliki emas 1 lembah, pasti ingin memiliki 1 lembah lagi. Tak ada yang dapat menutup perut mereka, tak ada yang dapat menutup mulut mereka ataupun hawa nafsu, kecuali tanah dan maut. Wallahu yatubu ala man taba. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 1738. Di dalam ayat itu dan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka menumpuk-numpuk makanan dan menumpuk-numpuk harta, yang kita tidak tahu harta itu nanti tidak dapat menyelamatkan kita ketika kita nanti sudah di dalam kubur, ketika kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanya diri kita, sudah seberapa banyak harta kita yang kita pergunakan untuk ataupun menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin harta yang kita berikan di jalan Allah, mungkin harta inilah nanti yang akan menyelamatkan kita.
maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami akan beramal soleh ya Allah.